Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan salam damai di dalam Kristus Yesus. Saudara, di zaman sekarang ini memang kita semua sudah mengalami banyak hal yang terjadi dalam kehidupan manusia. Banyak pengajaran-pengajaran yang sudah melenceng dari ajaran kebenaran firman Tuhan. Ditambah lagi nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi. Akhir-akhir ini banyak sekali gempa bumi, banjir, perang di mana-mana, kelaparan, sakit penyakit, semua itu sudah digenapi. Dan sekarang ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita semua ini waspada akan apa yang terjadi. Waspada di dalam kehidupan kita ini. Apakah kita ini tetap setia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Ataukah kita sudah terpincut oleh dunia sehingga merasa saudara mampu untuk mengendalikan, mengontrol dunia? Tentu saja dunia berbicara tentang harta dan kekayaan. Namun satu hal yang tidak boleh kita lupakan, saudaraku, adalah iman kepada Kristus Yesus. Karena iman inilah yang akan membawa kita kepada hidup, dan hidup itu adalah kekal. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh karena itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, di mana kehidupan kita sekarang ini adalah kehidupan yang akan menentukan kita bisa mengalami kehidupan abadi atau justru kematian abadi. Nah, ini yang sekarang harus kita pikirkan secara serius, Bapak Ibu Saudaraku. Memang banyak hal-hal yang menghalangi, tetapi halangan-halangan itu sekiranya tidak melemahkan iman kita. Mungkin penderitaan, kekurangan, kemiskinan, kesusahan, ketidakadilan, dan segala macamnya. Tapi jangan sampai hal-hal itu mengalahkan iman kita kepada Kristus. Sebab Kristus sendiri yang membawa kita dalam hidup yang kekal. Bukan harta benda, bukan kekayaan, bukan pangkat derajat, bukan kedudukan atau jabatan. Tetapi oleh karena Kristus sendiri yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, yang penuh kedamaian di surga selama-lamanya. Saudaraku, di sini ayat ini mengatakan, kuasailah dirimu. Menguasai diri artinya mengontrol diri. Baik pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu harus kita kontrol, harus kita kuasai. Jangan sampai yang eksternal menguasai yang internal. Jangan sampai dunia yang menguasai kita, tapi kita sendiri harus menguasai diri. Kita percaya bahwa Roh Kuduslah yang membimbing kita, mengarahkan kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa mengontrol diri kita. Sangat penting self-controlling di dalam kehidupan kita, ini sangat penting bagi diri kita. Sebab Bapak Ibu Saudaraku tahu bahwa hidup kekal di surga tidak dipengaruhi apa yang ada di luar kita. Tidak dipengaruhi apa yang bukan dari dalam, bukan dari Tuhan. Tetapi dipengaruhi oleh firman Tuhan. Keinginan tubuh tidak selalu baik. Dan juga keinginan tubuh itu mengarah kepada hal-hal kedagingan, sebab tubuh adalah daging
yang dibuat berasal dari debu, dari material yang ada di bumi. Kemudian pikiran, ya pikiran itu juga dipengaruhi. Kalau pikiran bisa dipengaruhi oleh yang eksternal, ya tubuh juga dipengaruhi eksternal. Nah, namun ada ruah Elohim itu ada di dalam diri kita. Ruah HaKodes itu mempengaruhi dalam kehidupan kita. Itu yang harus mengontrol baik pikiran maupun tubuh maupun kehendak kita. Harus roh. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudaraku? Firman Tuhan berkata, roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Saudara, ini sudah jelas, sudah tegas bahwa roh yang lebih besar adalah roh HaKodes, Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Nah, dan roh itulah yang menjadikan kita hidup. Ya. Dalam bahasa Jawanya roh itu adalah nyawa, nyowo. Nyawa itu roh. Makanya kalau orang nyawanya hilang dari tubuh, sudah bukan menjadi orang hidup, tetapi orang yang sudah mati. Apa sih yang harus kita lakukan di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku? Ada dua hal yang sangat penting yang harus kita alami, yang harus kita perbuat di bumi ini.